Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga sehat, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini kembali saya akan membahas konsultasi ataupun juga pengalaman-pengalaman dari pemirsa YouTube yang disampaikan ke kolom komentar di video-video di channel Pengacara Santuy Official. Yang akan saya bahas konsultasi ataupun juga edukasi pada kesempatan kali ini yaitu terkait tentang pengurusan duplikat buku nikah. Saya sudah kurang lebih bikin 2 video yang berkaitan dengan duplikat buku nikah, bagaimana cara mengurusnya, prosedurnya seperti apa, syaratnya apa saja. Namun ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum terjawab dalam video tersebut. Di antaranya yang pertama, terkait duplikat buku nikah itu sebetulnya bentuknya apakah berbentuk buku atau satu lembar kertas saja? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana proses mengurusnya ketika yang bersangkutan sudah tidak tinggal di tempat wilayah KUA yang dulu menerbitkan buku nikah tersebut? Artinya sudah merantau jauh. Apakah bisa diurus di tempat perantauannya atau harus di tempat dahulu pernikahannya dicatat? Kemudian pertanyaan yang ketiga atau permasalahan yang ketiga, banyak juga yang menyampaikan keluhan bahwasanya pada saat mengurus duplikat buku nikah itu diminta bayaran atau diminta untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar dan menurut masyarakat itu sangat memberatkan. Ada yang sampai 400.000, 500.000, ada juga yang sampai 800.000. Oleh karena itu bagaimana sih sebetulnya ini? Baik, akan saya jelaskan ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapin terima kasih nih ya buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga teman-teman subscriber semua rezekinya bertambah banyak, melimpah berkah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, terkait pengurusan duplikat buku nikah. Baik, yang pertama terkait bentuk ya. Bentuk duplikat buku nikah itu ada yang berbentuk kertas satu lembar, ada juga yang berbentuk buku. Ini saya sampaikan karena ada beberapa klien kami yang dulu ngurus duplikat buku nikah, ternyata itu diberikan oleh kantor urusan agama bentuknya dalam bentuk satu lembar kertas. Ya, dalam bentuk satu lembar kertas tertulis di situ siapa identitas suaminya, istrinya, kemudian juga nomor kutipan akta nikah dan lain-lainnya. Kemudian juga ada yang dalam berbentuk buku. Nah, ini saya temukan di tahun 2023, ini yang terbaru. Jadi bentuknya sama seperti buku nikah yang pertama diterbitkan dari kantor urusan agama, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti buku nikah pada aslinya, hanya saja warnanya ini berbeda. Warnanya kalau untuk duplikat buku nikah ini berwarna biru dongker teman-teman. Kemudian di covernya ini tertulis tulisan duplikat buku nikah. Jadi berbeda. Kalau buku nikah aslinya itu kan ada 2 warnanya ya, ada yang coklat, ada juga yang hijau tua. Di situ tertulis kutipan akta nikah atau buku nikah. Nah, sedangkan kalau duplikat buku nikah ini warnanya biru dongker, bertuliskan duplikat buku nikah. Nah, isinya sama saja, menerangkan telah terjadi pernikahan antara suami dan istri dengan rincian dan data-data yang disebutkan di sini. Hanya saja di bagian belakang buku ini diterbitkan tertanggal ya, tanggal terbaru pada saat diurus duplikat buku nikah tersebut. Itu terkait dengan bentuk ya. Jadi ada yang berbentuk satu lembar kertas dan ada juga yang dalam bentuk buku seperti ini. Kemudian yang kedua, bagaimana prosedur mengurusnya ketika orang yang kehilangan buku nikah dan ingin ngurus duplikat buku nikah tapi saat ini berada di perantauan? Bisakah diurus di perantauan atau harus di tempat menikah dahulu? Baik, sepengetahuan kami bahwa buku nikah itu harus diurus langsung oleh yang bersangkutan di tempat di mana dahulu pernikahannya dilangsungkan. Jadi apabila nikahnya di kecamatan A, di kantor urusan agama kecamatan A, maka ketika buku nikah hilang atau ingin ngurus duplikat buku nikah harus diurus ke kantor urusan agama kecamatan A. Jadi kalau menurut kami tidak memungkinkan mengurus duplikat buku nikah di tempat tinggal sekarang di perantauan.
Nah, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang pernah ngurus duplikat buku nikah tapi di tempat perantauan bukan di tempat dulu nikah, nah itu boleh sharing di sini. Siapa tahu ada teman-teman subscriber para pemirsa YouTube yang memiliki permasalahan yang sama. Ya, itu terkait dengan prosedurnya. Persyaratannya ya tidak jauh beda, harus ada surat kehilangan dari kepolisian kalau memang buku nikahnya itu hilang. Kalau rusak ya dibawa yang rusaknya. Kemudian juga siapkan ya pas foto ya dari suami istri, itu juga disiapkan pas fotonya. Mungkin yang lainnya formulir dan lain-lainnya disediakan di kantor urusan agama yang dituju ya itu. Kemudian selanjutnya terkait biaya. Nah, ini yang banyak masuk berkomentar, menyampaikan pengalaman, menyampaikan keluhan bahwasanya dimintai biaya. Karena di dalam video saya sebelumnya terkait duplikat buku nikah, saya menyampaikan bahwasanya mengacu pada peraturan Menteri Agama PMA yang terbaru ya. Saya sampaikan itu dan saya baca juga di situ bahwa mengurus duplikat buku nikah tidak dikenakan biaya alias gratis, teman-teman. Namun ternyata pada pelaksanaannya banyak juga masyarakat yang dia diminta untuk membayar. Ada yang 400.000, ada yang 500.000, ada yang 600, 700 sampai 800.000. Itu yang disampaikan ke channel kami ini, keluhan masyarakat. Nah, mungkin pada pelaksanaannya kantor urusan agama mungkin memerlukan biaya untuk proses penerbitan duplikat buku nikah tersebut. Ya, mungkin ada prosedur yang membutuhkan biaya atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas kalau mengacu pada peraturan Menteri Agama itu tidak dipungut biaya. Namun terlepas daripada itu, ya ketika masyarakat mengurus duplikat buku nikah, mungkin ingin memberikan ucapan terima kasih, misalkan ya ala kadarnya. Ya kalau secara hukum sih bisa dikatakan gratifikasi ya. Cuman kalau menurut kita sebagai warga sipil ya wajarlah memberikan bentuk terima kasih dalam bentuk uang yang sewajarnya. Tapi kalau sampai diminta, apalagi sampai 400-800.000 sudah hampir sama dengan biaya pendaftaran nikah gitu kan. Nah itu ya, jadi teman-teman kalau misalkan mengalami hal tersebut, tidak terima, keberatan dengan membayar sekian banyak, apalagi sampai 800.000 begitu ya, teman-teman yang mengalami hal itu bisa mengadu ke bagian Bimas Islam, bimbingan Islam di kantor Kementerian Agama, bisa ke situ. Atau bisa juga ya ke Satgas Pungli, mungkin bisa aja seperti itu. Karena ini kalau menurut analisa kami ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pungli karena tidak ada di dalam aturannya. Bahkan di dalam aturannya menetapkan atau menentukan itu tidak dikenakan biaya, tapi ternyata dikenakan biaya dan biayanya sangat besar pula. Nah, namun tidak semua kantor urusan agama. Ada juga saya bincang-bincang dengan teman, dengan klien yang udah pernah mengurus duplikat buku nikah, itu sama sekali tidak dimintai biaya sepeser pun. Baik, itulah ya penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Konsultasi yang saya bahas yang berkaitan dengan pengurusan duplikat buku nikah. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan banget informasi terkait masalah ini, mungkin sedang ngurus atau mau ngurus duplikat buku nikah untuk kepentingan hukum lainnya. Apabila video ini menurut teman-teman, menurut pemirsa ada gunanya, ada manfaatnya, baik untuk pemirsa maupun untuk masyarakat umum secara keseluruhan, bantulah kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy dari Pengacara Santuy.